Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwaya Metri. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua Universitas Negeri Surabaya. Pada video Pukin kali ini saya mengambil materi zat adiktif pada semester ganjil kelas 8 tahun 2023. Semoga video yang saya lakukan ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada dosen, guru pamong, dan teman-teman sejawat, begitu pula dengan keluarga besar Universitas Negeri Surabaya. Om Santi 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 Om. Pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabar kalian? Baik. Baik. Dilihatnya ceria sekali, kayaknya semuanya bahagia ya. Sudah melakukan piket sama yang piket hari ini? Sudah. Ya, Ibu lihat sudah rapi ya. Kayaknya tidak ada sampah ini. Jadi sudah bagus ya kalian dalam melakukan piket ini. Baik, hari ini Ibu akan melakukan pembelajaran. Nah, untuk itu supaya kita diberkati oleh Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, silakan untuk kelas pimpin doa. Mengajali mengawali kajian ini macam harus konsumsi berawal Hari ini kan semuanya hadir ya. Masih ingat ya anak-anak materi yang kemarin kita lakukan? Tentang apa nak? Ya, tentang zat adiktif. Ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak? Apa itu zat adiktif? Ya, silakan Pak Maharani. Zat adiktif adalah zat yang ditambahkan ke dalam makanan. Ya, zat adiktif katanya Maharani, ya zat yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan, yaitu untuk menambah tekstur makanan ya, seperti aroma, kemudian manis, nah seperti itu, pengawet dan lain sebagainya. Nah, kemudian masih ingat ya jenis-jenis dari zat adiktif itu? Kalian masih ingat nggak? Ya, silakan. Pengawet. Nah, pengawet dijawab oleh Fitri. Apa lagi? Ya, apa? Pemanis. Nah, apa lagi? Pengental. Nah, baiklah, ada pemanis, pengawet, kemudian pengental, pengemulsi, apa lagi nak? Nah, ada penyedap, menambah aroma dan lain sebagainya. Nah, saat itu kemarin sudah kita bahas pada waktu pembelajaran sebelumnya, dan kita juga sudah melakukan praktikumnya dengan melakukan uji warna. Bisa kita lakukan. Nah, untuk hari ini ya kita akan membahas materi tentang zat adiktif. Ya, ingat ya, itu kita akan bahas tentang zat adiktif. Ya, baik. Nah, coba diperhatikan ya. Ibu bawa apa nih? Ibu bawa teh. Kira-kira anak-anak tahu nggak apa kandungan di dalam teh ini sehingga anak-anak ingin minum gitu? Apa? Silakan Gusti. Tein. Ya. Tein, kemudian ibu bawa apa ini anak-anak? Ya, ibu bawa kopi. Ada yang tahu nggak? Kira-kira apa kandungannya sehingga kamu kalau masuk itu ingin minum ini? Ya. Kafein. Dijawab oleh Sanade. Nah, kemudian yang ini. Nah, coba kira-kira ada yang tahu nggak apa ini? Ini namanya rokok. Nah, kandungannya yang membuat anak-anak itu kalau minum ini jadi ketagihan nikotin. Baik ya. Nah, tadi ada beberapa bahan yang kebetulan memang tidak kita bawa. Nah, itu ada beberapa bahan atau zat yang terkandung di dalamnya yang tadi disebutkan oleh anak-anak tadi. Bagus sekali ya. Itu bisa kalau itu terus seperti kita misalnya minum kopi
gambar rokok. Apa lagi? Isi. Orang yang terkena kanker tenggorokan. Baik. Kira-kira dari gambar yang kamu lihat tadi, kenapa sih bisa terjadi? Tahu nggak anak-anak? Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Ya, itu mungkin disebabkan oleh asap rokok. Baik ya. Semua ya pertanyaan-pertanyaan yang tadi, kemudian apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi? Gitu ya. Nanti kamu sendiri yang akan mencari atau kalian sendiri yang akan mencari apa sih yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Apa sih yang bisa terjadi? Tujuan dari pelajaran kita hari ini ya. Nah, tujuan kita belajar hari ini, nah, dengan literasi dan diskusi yang anak-anak lakukan,
mana yang kamu anggap paling benar? Silakan klik. Ya, akhirnya ibu lanjut ke soal yang kedua. Yang ketiga, Andika. Tepuk tangan Andika. Kemudian yang kedua, siapa yang kedua? Yang kedua Gusti, yang satu Eka. Tepuk tangan Eka. Nah, bisa juga ya Gustinya tadi. Baik, kalian semangat sekali ya. Nah, tadi itu pengetahuan awal. Tidak apa-apa, nanti Ibu harapkan di proses berikutnya, Ibu harapkan nanti kamu jawabannya lebih banyak yang benar. Baik, anak-anak ya, Ibu akan memberikan video ya. Silakan nanti dicermati baik-baik videonya beserta nanti Ibu akan memberikan artikel ya. Perhatikan baik-baik. Para model yang meramaikan Citayam Fashion Week adalah remaja dari Depok, Citayam, dan Bojonggede daerah penyangga Jakarta. Tidak hanya disuguhi pemandangan anak-anak yang sedang sibuk beradu outfit dan bersosial media, tetapi juga anak-anak yang sedang duduk nongkrong dan sibuk menghirup rokok. Remaja yang kebanyakan masih di bawah umur ini juga mengekspresikan dirinya dengan cara nongkrong sambil merokok. Sobat Televisi, data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa sebanyak 80% dari total perokok di Indonesia sudah mulai merokok sejak masih berusia di bawah 19 tahun. Kelompok usia dengan jumlah perokok terbanyak adalah 15-19 tahun. Padahal dampak rokok bagi anak-anak dan remaja nyatanya sangat serius, bahkan dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang mematikan pada beberapa kasus parah. Salah satunya adalah kanker paru-paru. Nah, itu tadi ya video. Perhatikan ya. Silakan anak-anak nanti cari ya permasalahan yang terdapat dalam video yang anak-anak simak tadi. Nah, kira-kira apa masalah yang hipotesis, masalah yang bisa anak ambil dari video yang tadi anak lihat di depan? Kira-kira masalah bisa yang bisa diambil. Banyak pelajaran yang mulai merokok sejak ini. Banyak pelajar yang mulai merokok sejak dini. Apalagi Fitri, kandungan rokok yang berbahaya bagi tubuh. Nah, coba ya, pertanyaan-pertanyaan yang tadi atau hipotesis yang tadi anak-anak ungkapkan setelah menonton video, silakan nanti anak jawab ya melalui LKPD itu ya, kan itu nanti akan membagikan LKPD, kemudian melalui praktikum yang nanti anak lakukan, nanti bisa anak lakukan penyelidikan, nanti dijawab pada LKPD tersebut. Nah, silakan anak-anak berkelompok ke kelompoknya masing-masing dulu. Ini LKPD-nya. Anak-anak, coba perhatikan ya. Di dalam LKPD tersebut sudah terdapat prosedur yang nanti anak-anak lakukan dalam melakukan praktikum
Pengertian rokok aktif adalah seseorang yang mengkonsumsi rokok secara rutin maupun satu atau sehari. Perokok pasif adalah orang yang sedang merokok tetapi menghirup asap rokok orang lain atau orang berada dalam satu ruangan tertutup. Asap rokok mengandung dari 7.000 bahan kimia dan setidaknya 250 diantaranya diketahui berbahaya, termasuk lebih dari 60 yang dapat menyebabkan kanker. Bagi perokok aktif, risiko penyakit serius meningkat. Dampak asap rokok bagi perokok aktif. Dampak asap rokok terhadap perokok aktif akan dipaparkan oleh rekan saya. Dampak asap rokok bagi perokok aktif. Kanker paru-paru. Rokok aktif memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan kanker paru-paru karena terus-menerus terpapar terhadap zat karsinogen dan asap rokok. Penyakit jantung. Rokok dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah, kanker mulut, dan kerongkongan. Rokok aktif risiko lebih tinggi mengalami kanker mulut karena paparan terhadap zat-zat berbahaya dalam rokok. Dampak asap rokok bagi pernapasan. Infeksi saluran pernapasan. Rokok pasif dapat mengalami peningkatan resiko infeksi saluran pernapasan seperti pneumonia dan bronkitis. Asma anak-anak. Anak-anak yang terpapar asap rokok pasti memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan asma. Solusi akan dijelaskan oleh Eda. Baik, jadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut adalah melibatkan pemerintah dan tadi seperti berikut. Berhenti merokok. Berhenti merokok pada perokok aktif dapat mengurangi risiko pada perokok pasif untuk lainnya. Lalu yang kedua, kawasan bebas rokok. Kawasan bebas rokok dapat sangat pengaruh pada perokok pasif juga karena kawasan yang bebas rokok di atas tumbuhan yang dan lalu hidup yang bersifat oksigen. Yang ketiga, melakukan sosialisasi atau kampanye pendidikan tentang bahaya rokok. Sosialisasi tersebut dapat melibatkan organisasi maupun sekolah-sekolah daerah. Jadi, kesimpulan yang biasa. Baik, kesimpulan kami bukan bahwa perokok aktif artinya karena perokok mereka lebih pekat dibandingkan perokok pasif. Dikarenakan perokok aktif menghirup secara langsung asap rokok. Lalu kesimpulan yang kami dapatkan dari praktek ini adalah perokok aktif maupun perokok pasif sama-sama mendapatkan risiko yang nyata dan akan terkena penyakit yang sama seperti penyakit kanker paru-paru atau kanker tenggorokan dan semacamnya. Dan solusi terkait yang dapat dilakukan untuk mengurangi penggunaan rokok yaitu melakukan kampanye mengenai edukasi khususnya pada orang tua karena biasanya perokok pasif itu terkena ke anak-anak karena orang tua mereka melakukan rokok aktif. Jadi itulah kesimpulan kami dapatkan dari terima kasih. Baik, itu saja materi kami. Tapi sebelum kami akhiri, pasti ada yang bertanya. Siapa yang mau tanya kepada kelompoknya Gusti atau kelompoknya Weda? Apa asap rokok dapat merusak paru-paru? Kenapa asap rokok dapat merusak paru-paru? Menurut saya karena pada asap rokok dapat 7.000 bahan zat kimia, di mana 250 diantaranya berbahaya dan 60 lebih diantaranya dapat menyebabkan kanker. Yang mana pada asap rokok juga terdapat radon nikotin. Hal tersebutlah yang menyebabkan dapat merusak paru-paru. Ada lagi yang bertanya? Lagi satu aja? Ya, silakan. Mengapa asap rokok berbahaya bagi perokok pasif? Mengapa asap rokok berbahaya bagi perokok pasif? Karena selain perokok aktif yang menghirup asap secara langsung, perokok pasif juga menghirup asap yang dikeluarkan oleh si perokok aktif itu. Bisa diterima? Apakah bisa diterima? Bisa nggak yang tadi bertanya? Bisa. Ayo tepuk tangan lagi sekali. Silakan. Baik. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan kami dengan baik dan memberikan pertanyaan kepada kami. Kami akhiri dengan Bapak Sandi. Silakan duduk kembali. Baik. Tadi kelompoknya Gusti sudah memaparkan dengan baik ya hasil presentasinya. Sekarang yang kedua, siapa ini kelompoknya yang ingin presentasi ya? Silakan kelompoknya Maharani, silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sudah dibahas sampai pada kelompok kami. Kelompok
kami mulai materi, biarkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan nama saya Bunda Purwanika. Perkenalkan nama saya Ika dari Sejak Permata. Perkenalkan nama saya Empat Akor. Perkenalkan nama saya Devi Himayati. Saya Nira Adanya Devi. Pada kesempatan kali ini Bapak kami akan membahas bahaya-bahaya di dalam kandungan rokok. Yang pertama akan dibahas oleh Fitri. Kandungan rokok berbahaya bagi kesehatan. Bahaya kandungan rokok. Ada banyak sekali kandungan zat berbahaya pada rokok. Ada lebih dari 4.000 senyawa yang terdapat pada rokok. 400 zat diantaranya adalah zat yang berbahaya bagi manusia. Dan juga 43 zat diantaranya yang dapat menyebabkan kanker. Tentunya akan Terima kasih. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Fitri tadi, ada banyak sekali zat berbahaya pada rokok dan zat yang paling umum dan tentunya juga berbahaya adalah nikotin dan zat. Nikotin adalah zat stimulan yang dapat mempercepat transmisi pesan antara otak dan tubuh. Tetapi nikotin ini dapat menyebabkan penggunanya kecanduan parah dan juga dapat meningkatkan tekanan darah serta detak jantung dan juga retak karena adalah zat kimia dan partikel padat yang dihasilkan dari rokok yang dibakar. Dan juga zat ini dapat memicu sel-sel kanker di dalam tubuh. Zat ini dapat menyebabkan penyakit seperti kanker paru-paru, kanker mulut, serta diabetes. Adapun penyebab orang merokok. Ada beberapa faktor mengenai penyebab orang merokok. Yang pertama yaitu ketergantungan nikotin, lalu pengaruh lingkungan, stres dan emosional, lalu ada iklan promosi dalam rokok, lalu kurangnya pendidikan dan kesadaran, serta percobaan dan rasa penasaran. Nah, pentingnya untuk diingat bahwa setiap individu itu memiliki faktor yang berbeda yang mempengaruhi keputusan mereka untuk merokok. Di mana untuk masalah merokok penting untuk memahami faktor-faktor ini dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah dan menghentikan kebiasaan untuk merokok. Selanjutnya saya akan membacakan solusi untuk mengurangi kebiasaan untuk merokok. Pertama, pendidikan kesehatan sekolah. Menambahkan materi pendidikan kesehatan yang mencakup bahaya merokok dan cara hidup sehat ke dalam kurikulum sekolah. Yang kedua, pemberian informasi melalui media sosial. Menggunakan media sosial untuk memberikan informasi bahaya merokok dan cara-cara untuk menghindari kebiasaan merokok. Memerlukan keterampilan hidup sehat. Memberikan pelatihan kepada para remaja untuk melakukan kegiatan hidup sehat, manajemen stres dan cara positif untuk mengatasi tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya membaca kesimpulannya, apakah ada yang bertanya? Kalau yang bertanya silakan ditujukan kepada kelompoknya. Buku silakan. Ya. Dari semua zat yang terdapat dalam rokok, manakah zat yang paling berbahaya bagi kesehatan kita? Tolong jelaskan. Zat yang paling berbahaya di rokok umumnya ada tar dan nikotin karena tar dapat menyebabkan penyakit, memicu penyakit seperti kanker dan yang lain ada nikotin karena nikotin dapat menyebabkan kecanduan pada seorang perokok. Pakai diterima. Bisa. Ada lagi yang mau bertanya? Jordan. Ya, silakan Jordan. Mengapa produk tidak yang dihasilkan rokok dapat menjadi ancaman yang serius bagi kesehatan? Karbon dioksida dalam rokok dapat mengikat hemoglobin dalam darah dan mengurangi kapasitas darah untuk memakan oksigen. Pakai diterima? Bisa diterima? Bisa. Ada lagi yang bertanya? Ya, beda. Jadi menurut kalian apa sih hubungan asap rokok terhadap penebalan efek rumah kaca atau pemanasan global? Hubungannya adalah saat dimana kita merokok akan menghasilkan asap atau disebut asap CO2. Dan dimana asap rokok akan dibawa oleh angin ke atmosfer bumi. Yang dimana di atmosfer bumi akan menumpuk. Setelah matahari mengeluarkan cahaya, yang dimana bumi tidak bisa mengeluarkan cahaya yang diserap dari matahari yang menyebabkan meningkatnya pemanasan global. Bisa diterima? Kelompoknya beda? Bisa diterima? Bisa. Lagi satu pertanyaannya. Ya. Menurut kalian kira-kira apa sih masalah jangka panjang yang akan diakibatkan oleh kandungan asap rokok kepada lingkungan sekitar? Tujuannya memperbanyak orang yang terkena efek dari rokok pasif. Bagaimana Gusti? Bisa diterima ada pertanyaan?
bisa memperparah kemasan lokal karena asap yang dihasilkan dari rokok itu menghasilkan CO2 dan memburuk oksigen yang ada di sekitar yang bisa mengurangi rokok pasif. Kami terima. Bisa diterima Gusti? Bisa. Baik, tepuk tangan untuk kelompoknya. Ya, kalian. Laksanakan ucapsi. Ya. Penting untuk menyadari bahwa setiap batang rokok mengandung kumpulan zat berbahaya yang dapat menyebabkan berbagai kesehatan serius. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap dampak negatif kandungan rokok perlu ditingkatkan guna mendukung upaya pencegahan dan rokok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Presentasi kali ini saya akhiri dengan perang Santi. Om Santi. Santi. Ya, tepuk tangan dulu kelompoknya. Ya, semangat sekali ya, tadi sudah presentasi. Baik anak-anak, presentasinya tadi semangat sekali ya, kalian sudah mempresentasikan dengan bagus. Nah, sekarang kira-kira siapa yang mau menyimpulkan dari pelajaran yang kita lakukan tadi? Ya, silakan Gusti. Buat saya, si presentasi yang kawan-kawan ini adalah zat aktif alasan itu membuat orangnya itu kecanduan atau ketergantungan terhadap zat aktif tersebut dan zat-zat aktif seperti kopi atau teh ataupun juga rokok yang mana yang tidak masuk ini adalah bahaya asap rokok. Bahaya asap rokok sangat berbeda sangat berapa karena ada asap rokok dapat dua kandungan yaitu ada nikotin atau lebih lengkapnya adalah dalam asap rokok terdapat 7.000 bahan kimia dalam suatu dia sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kanker dan penyakit yang dapat diakibatkan oleh asap rokok yaitu penyakit kanker paru-paru atau kanker tenggorokan atau asma. Dan solusi terkait yang bisa diterapkan yaitu mengadakan kampanye atau edukasi kepada orang tua khususnya agar mereka memberikan edukasi kepada anak-anaknya bahwa asap rokok itu sangat berbahaya apalagi mereka yang masih di bawah umur. Tepuk tangan untuk Gusti. Baik anak-anak, ini kita sudah melakukan pembelajaran, kita sudah melakukan pradikum, kemudian anak-anak sudah melakukan presentasi dengan baik sekali ya. Nah, seperti yang dilakukan oleh teman-teman kalian tadi, presentasinya sudah bagus sekali, kesimpulannya juga sudah bagus sekali. Nah, yang ibu tekankan di sini sekarang anak-anak itu ya, mengapa sekarang itu merokok ya saat ini sebaiknya itu kita hindari. Nah, itu dikarenakan coba perhatikan baik-baik seperti yang tadi dikatakan oleh Gusti, kandungannya luar biasa, sangat membahayakan bagi kesehatan kita. Ya, nah untuk itu ibu harapkan ya anak-anak harus bisa ya berhati-hati dalam bergaul ya. Jadi anak-anak harus selalu memproteksi diri dengan menjaga diri baik-baik, jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Nah, sebenarnya zat-zat adiktif yang terkandung di dalam jenis-jenis zat adiktif itu seperti misalnya narkotika ya, kalian kan tahu narkotika itu ya, di sana ada apa aja, ada kokain ya, kemudian ada morfin, ada ganja, kemudian ada kodein. Nah, zat-zat tersebut sebenarnya dalam medis, dalam kesehatan itu sangat penting. Nah, karena di sana dia membantu dalam kesehatannya, dalam medis itu sangat ada manfaatnya. Nah, seperti misalnya bisa menghilangkan rasa nyeri atau mengurangi rasa sakit bila anak jatuh. Pernah nggak kalian jatuh? Nah, anak-anak pernah jatuh ya. Kalau di dokter itu mungkin ada zat-zat yang tadi Ibu sebutkan yang bisa membantu menghilangkan nyeri. Nah, kemudian pada apa lagi? Pada psikotropika itu kan ada kandungan zat adiktifnya seperti ada di sana amfetamin, kemudian ada methamphetamine ya, ada diazepam, ada chlorazepam ya, ada netrazepan. Nah, ini sebenarnya kan sangat dalam medis itu membantu untuk misalnya anak-anak pernah tidak bisa tidur, pernah nggak bisa tidur? Nah, kalau dikasih kandungan itu di dalamnya bisa anak-anak nanti tidurnya. Nah, seperti itu untuk obat tidur ya. Kemudian ada psikoaktif. Nah, seperti yang ibu bawa tadi, ada kafein kandungan di dalamnya, ada tein, kemudian tadi anak-anak sudah jawab ada nikotin. Nah, ada beberapa kandungan dari zat-zat adiktif pada psikoaktif itu ya. Itu seperti alkohol, itu bisa membantu dalam anak-anak membersihkan kalau luka itu
Ya. Baik anak-anak. Tadi kita sudah melakukan pelajaran dengan baik sekali ya. Mantap, tadi sudah anak paparkan tadi dengan bagus sekali. Nah, kemudian sekali lagi Ibu tekankan kepada anak-anak, kalian adalah generasi muda, generasi penerus harapan dari orang tua kalian. Jadi, harapkan anak-anak jangan sampai merugikan atau mengecewakan orang tua ya. Sekali lagi semangat, harus berhasil di kemudian hari. Terima kasih banyak ya anak-anak sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Jangan lupa minggu depan kita masih dalam pembelajaran tapi dengan pelajaran yang berbeda. Kita akan mempelajari tentang materi sistem peredaran darah. Ya. Nah, nanti anak-anak persiapkan